berwajah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga rangkaian ibadah kita dari awal shaum hingga nanti selesai senantiasa mendapatkan rahmat. Tentunya harapan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Juga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah kelak. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah shalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa kita setiap subuh di bulan Ramadan ini kita full salah satu minggu ada acara kuliah subuh. Dan pada malam ini, pada pagi ini kita akan disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram, Bapak Setio Purnawan. Bapak Abu dan hadirin sekalian, temanya nanti mungkin langsung dari website ya. Sedari himbauan dan informasi juga, Bapak puasa kita sudah masuk ke 27 ya Pak Haji. Betul ya? 28 Pak? Masuk 28 ya. Ya saya sekedar mengingatkan saja buat Bapak sekalian yang masih Bapak Ibu sekalian yang mungkin masih belum menunaikan zakat fitrahnya, karena penting. Jadi jangan sampai nanti panitia juga keteteran. Kalau bisa malam takbiran itu sudah pagi. Jadi ya mohon semuanya yang memang mau menunaikan zakat fitrahnya di musala ini paling tidak malam ini nanti ya kita udah tertunaikan semuanya. Jadi biar panitia juga segera menyalurkan kepada yang berhak menerimanya. Dan nanti data dari RT2 juga ada, Pak Kus nanti tolong direkap sekalian, jadi disatu dengan yang berhak menerimanya. Kedua, ini sekedar himbauan dan juga mungkin ngajak sekalian ke jamaah, karena kemarin saya juga dapat masukan dari DKM, dari tempat-tempat lain mungkin untuk Idul Fitri ini sekedar karena kita mendesak juga kalau memang mau diadakan di mushola ya nanti kita coba usahakan. Kalau memang enggak mau kita ikut ke masjid ya nggak apa-apa. Ada kira-kira nggak jemaah setuju kalau kita laksanakan sini? Kita nanti usahakan kita cari ya jadi ustadznya yang bisa. Karena kemarin memang kita sudah sampaikan kemungkinan sih enggak, karena kondisinya udah normal. Saya pikir, tapi kalau jamaah masih banyak yang memang menghendaki kita sholat id di musola ini ya kita insya Allah kita laksanakan. Gimana Ibu, setuju? Atau gimana? Kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Jadi biar ini ya karena masjid memang sekarang udah kalau bilang kondisi sekarang full ya. Tapi yang tadinya ada jarak kan sekarang kayak di Atakwa juga sudah rapat. Ya, mudah-mudahan sih. Tapi gimana pun juga Masjid At-Taqwa selalu kan full. Darul Hibah juga full sampai ke jalan atas juga full. Jadi kalau mungkin kita mau sholat bisa ngadakan sendiri, insya Allah ya mengurangi debit ya, dari masjid-masjid yang lain. Ya. Kita kalau setuju ya kita usahakan hari ini kita mesti ada waktu 2 hari untuk dari ya imam dan khotibnya. Demikian informasi dari pengurus. Selanjutnya kita langsung kepada Mukarram Ustaz Bapak Setio Purnawan untuk mengisi kultum subuh pagi ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus DKM Mushola Nurul Iman, Ustadz Zainal, Pak Haji Edi, Pak Haji Edi, Ustadz Mukhlis, yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan para asatidz,
asatidzah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan segenap jamaah salat subuh musalla Nurul Iman yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam sehat, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul melaksanakan salat subuh secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada suri teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang anak, bahwasanya anak di dalam Al-Qur'an itu ya, yang pertama itu disebut sebagai ujian atau cobaan, ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu adalah sebagai fitnah, sebagai cobaan, sebagai ujian, ya. Maksudnya di sini sebagai cobaan apabila anak-anak kita itu melakukan perbuatan-perbuatan yang durhaka, Bapak Ibu, ya, mengkonsumsi narkoba, ya, mengikuti pergaulan bebas, mencuri, ya, yang membuat susah orang tuanya, susah kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua itu dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya anak itu sebagai zinatun haya, perhiasan dunia. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya, kata Allah. Ya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu sebagai perhiasan dunia. Maksudnya perhiasan dunia adalah bahwasanya ayah bundanya itu Pak Bu senang, ya, senang punya anak yang berprestasi, ya, gembira, senang. Bapak Ibu senang nggak kalau punya anak yang berprestasi, ya? Senang sekali, ya. Nah, itu senang, sehingga nama daripada kedua orang tuanya, ayah bundanya ini, ya, ikut memiliki nama yang baik di masyarakat. Yang kedua zinatun haya, ya, perhiasan dunia. Yang ketiga, anak itu, ya, sebagai qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya. Nah, itu, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak qurrata a'yun, yang menyejukkan hati kami. Nah, Bapak Ibu, qurrata a'yun ini adalah kedudukan yang sangat terbaik, paling terbaik, ya, di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu. Kalau kita punya anak qurrata a'yun, ini kita sudah bahagia sekali, Bapak Ibu. Qurrata a'yun ini kalau disuruh sholat, anak itu langsung sholat. Kalau disuruh ngaji, berangkat ngaji, ya. Kalau disuruh taklim, ikut taklim, ya. Kalau disuruh belajar, belajar. Disuruh ini, mau. Disuruh ke pasar, mau, ya. Qurrata a'yun. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah tinggalkan kita membaca doa tadi, ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian anak dalam Al-Qur'an yang keempat adalah sebagai musuh. Ya, inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum, kata Allah. Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh. Nah, ini kedudukan anak yang berbahaya, Pak, kalau punya anak yang musuh, ya. Bagaimana kita lihat dalam fenomena kehidupan, ya, ada gara-gara warisan, ya, seorang anak itu memasukkan orang tuanya ke dalam penjara, ada nggak, Pak Bu?
Ada ya, gara-gara warisan seperti itu. Ada juga anak yang kerjaannya sekolah tawuran, ya tawuran. Ada juga ya begal ya, begal. Ada juga tuh, ya begal. Kemudian juga ada yang menggadaikan akidah Islamnya itu demi pacarnya, Pak. Nah, kalau kita punya anak yang seperti ini, ya, ini akan menyebabkan kesengsaraan orang tuanya di dunia dan juga di akhirat kelak. Ya, orang tuanya akan sengsara seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita miris kalau melihat seorang orang tua itu ya bangga dengan anaknya atas kesuksesan karir si anak. Ya, bangga. Tapi sang anak ini ya jauh dari ajaran-ajaran agama, dari nilai-nilai agama. Sesungguhnya kalau seperti ini adalah bukanlah kebahagiaan yang hakiki, Pak. Ya, tapi juga kita lihat ada orang tua yang beruntung sekali. Ya, hidupnya kaya raya, tapi dia punya anak juga yang sangat soleh, yang mematuhi ajaran-ajaran agama, aturan-aturan agama diikuti. Nah, ini adalah kebahagiaan yang hakiki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tentang anak, Bapak Ibu, anak itu ya seperti mutiara, belum ada goresannya, ya. Maka tergantung kita yang memberikan goresannya. Kalau anak-anak kita dibiasakan, ya, diajarkan yang baik-baik, dibiasakan dengan pembiasaan yang baik-baik, ya, maka anak kita ini nanti akan tumbuh besar menjadi anak-anak yang baik, pribadi yang baik. Tapi kalau kita biasakan dengan pembiasaan yang buruk-buruk, yang gak baik-baik, ya, dan diajarkan yang tidak baik, maka anak kita akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak baik, ya, pribadi yang tidak baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, kita itu tidak hanya memberikan ya anak makan supaya kenyang, ya, tidak hanya memberikan pakaian anak gitu, tapi kita harus memberikan yang namanya pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, dan juga harus ya menjauhkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu, menafsirkan ayat ini bahwasanya kata beliau, alimu anfusakum wa ahlikumul khair wa adibuhum, ya. Ajarkanlah dirimu dan juga keluargamu, ya, istri anak-anakmu adalah khair, kebaikan, wa adibuhum, dan juga adab, akhlak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita mendidik anak ini, ya, kita nanti di akhirat ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kata Rasulullah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, ya, Bapak, kita sebagai ayah, ya, sebagai suami, ini nanti kita ditanya sama Allah bagaimana, ya, kita mendidik anak-anak kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dalam mendidik anak, ya, kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab, menjadi orang tua yang amanah, maka kira-kira apa Pak balasannya kalau kita amanah dan tanggung jawab?
Balasannya kata Allah adalah diberikan surga Firdaus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun. Lanjut. Alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Tuh kata Allah, ya, sungguh beruntung orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Ya, di ayat yang di bawah itu mereka orang-orang yang memelihara amanah-amanahnya. Karena kan amanah Allah ya, Pak. Ya, kata Allah, ya, mereka mendapatkan warisan, ya, yaitu dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada 3 pendidikan yang harus kita berikan kepada anak. Yang pertama adalah pendidikan akidah, keimanan. Bagaimana kita mengenalkan anak kepada Allah, ya, supaya anak itu mengenal Allah. Makanya di sekolah-sekolah banyak, Pak, ya, diajarkan pelajaran akidah akhlak, ya, tentang nama-nama dan sifat Allah, ya, diajarkan gurunya tuh, Pak. Kalau di rumah, wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Nah, itu anak, ya, diajarkan tentang nama-nama sifat Allah. Ya, pendidikan akidah yang mantap, harus punya akidah yang mantap. Ya, jangan sampai goyah ketika besarnya. Ya, kemudian adalah yang kedua, pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah, ya, Pak. Dari kecil kita ajarkan anak salat, kalau kata Rasul dari usia 7 tahun, salat, puasa, ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh. Ya, belajar tentang membaca Al-Quran, masukkan ke sekolah-sekolah TPA. Kalau sudah besar, berikan dia guru tahfiz Quran. Ya, itu seperti itu, ibadah, supaya besar mereka menjadi orang-orang yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian adalah pendidikan akhlak. Ya, akhlak, bagaimana anak kita ajarkan akhlak, adab, Pak Bu. Ya, adab makan, adab minum, adab mau tidur, ya, adab dengan orang tuanya, dengan tamu, dengan tetangga, dengan guru-gurunya. Nah, mereka harus mempelajari adab dalam Islam. Nah, tidak itu, Bapak Ibu. Kemudian yang bisa mempengaruhi, membentuk kepribadian anak adalah, ya, lembaga sekolah. Lembaga sekolah ini, Bapak Ibu, juga bisa membentuk kepribadian anak menjadi pribadi yang baik. Ya, kalau di sekolah kan, Bu, Pak Bu, ada yang punya program, ya, punya program misalkan sholat duha di pagi hari, punya program tadarusan sebelum belajar. Itu banyak sekarang sekolah yang seperti itu, ya, punya program-program yang bagus. Jadi anak memiliki kepribadian yang Islami, ya. Kemudian yang membentuk kepribadian juga adalah, Bapak Ibu, masjid atau musola. Ya, ini menumbuhkan karakter kepribadian anak menjadi anak yang baik, di mana masjid atau musola, ya, anak-anak suka mengaji, suka sholat, ya, suka bertemu dengan para guru, ya, menjadi anak-anak yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kalau kita bicara tentang anak, yang paling penting yang kita ajarkan kepada anak adalah sholat. Ya, bagaimana cara kita agar
mendidik anak agar dia suka sholat, Bapak Ibu, yang pertama adalah orang tua harus menjadi contoh teladan bagi anak-anaknya. Ya, semakin saleh orang tuanya, ya suka sholat orang tuanya, maka anaknya akan meniru orang tuanya dan suka sholat. Ya, tapi kalau suruh doang, ya nggak mau sholat, itu nanti susah. Karena anak-anak lihat, ya ayah aja nggak pernah sholat, bunda aja nggak pernah sholat, ngapain aku juga sholat, ya? Itu tidak ada contoh teladannya. Kemudian yang kedua, tips bagaimana mengajarkan anak agar sholat, memahamkan kepada anak tentang pentingnya sholat, bahwasanya sholat itu kewajiban bagi setiap umat Islam, dan sholat itu adalah komunikasi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tips berikutnya agar anak ya supaya suka sholat adalah mulai memerintahkan anak ya sejak kecil. Muru auladakum bis-shalat idza balagu sab'a, kata Rasul. Perintahkanlah anak-anakmu sholat ketika usianya 7 tahun. Dan kalau umur 10 tahun belum mau sholat, dipukul. Nah, ini kenapa usia 7 tahun sudah diperintahkan sholat, Bapak Ibu? Karena perkembangan akalnya sudah mulai berkembang. Usia 7 tahun, Pak. Nah, kalau sudah 10 tahun itu sudah mencapai akalnya sudah mencapai kesempurnaan. Ya, jadi kalau kata Rasul, kalau 10 tahun nggak mau sholat dipukul, tapi awas jangan sampai berlebihan. Pukulnya pakai emosi, Pak. Waduh, anaknya habis dah dipukulin. Maksudnya adalah dipukul itu dengan pukulan yang tidak menyakitkan, ya. Terkadang ayah bapak dan ibu itu kadang-kadang anak kalau dengar kita tegas, anak takut nggak? Takut ya? Iya. Kadang kalau kita perintah gitu, nada kita tinggi aja tuh anak sudah langsung sholat ya. Ya, ada seperti itu, Pak. Nah, dek sholat, sholat dulu, ntar baru main gitu ya. Ya. Jadi kalau seperti itu mungkin tidak perlu pakai pukulan, Pak ya. Ya, pakai ketegasan saja itu sudah bisa mereka sholat itu, ya. Karena kalau pukulan itu, Pak, cenderung membekas dalam jiwa anak. Kalau pukulan itu mereka akan kesal, benci ya kalau dipukul gitu, ya, dengan ketegasan suara saja. Kemudian tips yang terakhir, kalau kita agar anak dia suka sholat, sering-sering membawa anak ke masjid, di mana di masjid anak-anak akan nanti bertemu dengan para guru-guru, ya. Terbiasa ke masjid, jadi nanti besarnya suka ke masjid untuk sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fenomena sekarang itu, Pak Bu, miris kalau melihat remaja nih, Pak Bu, ya. Remaja, generasi penerus bangsa, harapan umat Islam ini, ya, mereka terjebak yang namanya pacaran. Sungguhnya pacaran ini dalam agama Islam itu hukumnya haram, ya, nggak boleh sama Allah, ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, kata Allah. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Kalau orang sampai jatuh kepada perbuatan zina, ya, ini tidak masuk ke dalam dosa besar. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa sih dampak-dampak negatif dari pacaran? Yang pertama, menjerumuskan ke dalam perbuatan zina, Pak Bu. Tuh, remaja yang pacaran, mulai dari pandang-pandangan, ya, lihat-lihatan, berkenalan, ngedate, ya, jalan berduaan, nanti ujung-ujungnya adalah melakukan perbuatan zina. Sekarang banyak nggak, Pak Bu, remaja yang masih SMP ya sudah hamil seperti itu? Banyak nggak, Pak? Banyak ya, masih SMP sudah harus
udah hamil gitu kan, ayah bundanya kaget langsung pingsan seperti itu gara-gara pacaran tadi, pergaulan bebas. Ya, tapi sekarang miris Pak Bu, miris anaknya pacaran, orang tuanya ya lakinya datang, silakan deh sini silakan tunggu dulu ya, lagi ganti baju dulu. Kadang yang miris tuh malah disuruh pacaran di teras rumahnya dia. Ada nggak Pak Bu seperti itu? Ada yang, ini saya sering lihat tuh, ya masih SMP apa SMA itu pacaran di rumah terasnya dia. Bapak ibunya malah membiarkan, bukan melarang. Ya. Akhirnya terjadi, ini kisah nyata terjadi. Akhirnya masih SMA, anak wanitanya hamil. Nah, dia langsung kaget, langsung nangis orang tuanya, ya, pingsan seperti ini. Dan dosa orang tua seperti ini, tidak melarang pacaran. Ya, kemudian yang satu tadi dampak negatif pacaran menjerumuskan kepada perzinahan. Ya, yang kedua adalah melemahkan iman remaja. Remaja kalau sudah pacaran, Pak Bu, dia itu lebih cinta kepada pacarnya apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kepada ayam bebnya ya Pak. Kepada ayam bebnya biasanya tuh lebih cintanya tuh ya daripada ke Allah. Jadi cara ngaji baca Quran, jadi cara ke masjid sholat, ya waktunya habis buat senang-senang sama pacarnya, ya karena pacar itu mengasyikan Pak, mengasyikan, menyenangkan, tapi dilarang sama Allah, nggak boleh sama Allah. Yang ketiga, dampak pacaran itu adalah membuat yang namanya pertikaian, permusuhan, berantem, ya remaja pada bunuh-bunuhan gara-gara rebutan pacar. Yang keempat, dampak pacaran adalah terjadinya hamil di luar nikah, ya sehingga terjadi pernikahan dini, ya pernikahan dini. Hadirin yang dirahmati Allah, dan juga aborsi Pak ya. Jadi aborsi. Yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang juga pentingnya kita kalau punya anak perempuan itu harus diajarkan menutup auratnya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Kata Allah, ya wahai nabi, ya perintahkanlah kepada istri-istrimu dan juga istri orang-orang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ya. Itu perintah Allah. Ya. Wajib menutup aurat. Ya. Jadi di antara keutamaan kalau menutup aurat itu hikmahnya yang pertama, seorang wanita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya, karena mentaati perintah Allah. Dapat pahala tuh Pak kalau anak kita dapat menutup auratnya. Ya. Yang kedua, sebagai identitas seorang muslimah, Pak. Jadi kalau anak kita keluar negeri kemana-mana, ya orang lihat pakai baju muslimah, kira-kira orang bisa langsung kenal nggak? Ini orang beragama apa? Langsung kenal Pak ya? Wah itu orang muslimah. Kemudian yang ketiga Pak Bu adalah ya tidak diganggu oleh laki-laki yang nakal. Ini saya kalau punya pertanyaan sama Bapak Ibu, kira-kira kalau ada yang pertama itu lewat wanita yang berpakaian seksi Pak, ya pakai celana seksi, melewati ya laki-laki Pak Bu. Ustaz Zainal duluan karena sedang ada urusan ya Bapak Ibu. Ya. Kita datang beliau semoga selalu sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut Pak, dikit lagi. Nah, tadi pertanyaan saya, kalau kita tadi ya ada wanita yang lewat, tadi yang seksi lewat di laki-laki yang nakal Pak. Wah, dia lagi nakal. Terus lewat dia seksi gitu kan,
Kira-kira yang diucapkan oleh laki-laki yang ramai Natal ini apa Pak? Kira-kira apa Pak Bu? Mau kemana Neng? Ya, abang anterin Neng. Nah, gitu ya. Jadi digodain. Nah, yang kedua ini Pak, lewat perempuan yang berbusana muslimah, yang syar'i pakaiannya. Kira-kira apa yang diucapkan oleh laki-laki yang banyak ini Pak? Ucapan apa? Salam, betul sekali. Tentu ucapan salam. Assalamualaikum ya. Jadi jadi berwibawa seorang wanita yang menutup auratnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan untuk teman-teman semuanya, ayah bunda semuanya. Semoga kita terus berjuang ya menjadi orang tua yang soleh dan soleha, orang tua yang bisa menjadi panutan bagi anak-anak kita ya. Sampai ketemu lagi di lalika ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama.